Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di depan saya sudah ada Ibu Wemi, Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur. Semangat pagi Ibu Wemi. Selamat pagi dan semangat pagi. Ya, Bapak. semangat pagi walaupun siang nih, tapi tetap semangat kita, gitu kan. Ibu Wemi, kami ingin tahu ini Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur ini dalam menghadapi wabah COVID-19 ini seperti apa cara penanganannya khususnya ke daerah-daerah di kabupaten kota 38 kabupaten gitu. Mungkin Ibu Wemi bisa menjelaskan sekilas gitu, Ibu. Terima kasih dari Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur. Ini tugasnya yang pertama adalah untuk penjaminan kesehatan hewan. Ya. Jadi ternak harus sehat. Jadi kita melakukan FitCon, situasi COVID ini terhadap adanya penyakit, mencegah supaya ternak adalah sehat, jadi tidak terjangkit penyakit hewan menular strategis. Jadi kita mengoptimalkan pusat kesehatan hewan. Jadi ada Puskeswan di 38 kabupaten kota Jawa Timur, ada 123 Puskeswan. Jadi di situ ada sumber daya manusia, yaitu dokter hewan dan para medis. Tugasnya adalah memberikan pelayanan kesehatan hewan di tingkat kecamatan. Jadi situasi COVID harus pelayanan tetap dilaksanakan, tetapi harus memenuhi protokol kesehatan hewan. Kemudian untuk penjaminan terhadap kesehatan masyarakat veteriner. Jadi produk hewan itu harus aman, sehat, utuh, dan halal. Jadi pemotongan hewan dalam rangka untuk Idul Adha 1441 Hijriah ini kami memberikan surat edaran ke Kabupaten Kota Jawa Timur, tindak lanjut dari surat edaran dari Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk pelaksanaan kegiatan hewan kurban situasi wabah bencana non alam COVID-19 coronavirus 19 ini. Itu tadi penanganannya ke ternaknya, Bu ya. Kalau ke peternaknya apa juga satu paket atau gimana? Peternaknya juga kita berikan sosialisasi, jadi pelayanan kesehatan hewan atau pelayanan kawin suntik. Jadi kita untuk meningkatkan populasi Jatim di Jatim. Jadi di Jatim ini populasinya sapi potong itu 4,7 juta ekor. Jadi kontribusi terhadap nasional 28%. Jadi target kita adalah tetap mempertahankan Jawa Timur tingkat pertama ya di tingkat nasional untuk populasi sapi potong. Jadi ada petugas namanya kawin suntik atau inseminator. Inseminator itu untuk tetap memberikan pelayanan kawin suntik. Namun untuk pemeriksaan kebuntingan biasanya itu secara massal didatangkan. Nah, ini karena situasi COVID. Jadi petugas itu dari kandang ke kandang. Terus pertumbuhan peternakan di Jawa Timur ini dengan adanya COVID ini sampai berapa, Bu? Meningkat atau malah menurun? Pertumbuhannya sampai tanggal akhir Juni 2020 itu, jadi target kami sudah terrealisasi untuk pelayanan kawin suntik 926.963 ekor. Sapi itu ya? Sapi yang sudah dilakukan pelayanan kawin suntik. Kawin suntik. Di Jawa Timur. Kemudian setelah di kawin suntik, kemudian 3 bulan dilakukan pemeriksaan kebuntingan, apakah bunting atau tidak. Kalau di IB sampai 2 kali tidak jadi-jadi atau tidak buntik, maka dilakukan pemeriksaan oleh dokter hewan atau ATR, diperiksa reproduksinya. Kalau tidak bermasalah, nah itu langsung diterapi oleh dokter hewan sehingga bisa sebagai aseptor, kalau sudah sembuh sebagai aseptor untuk dilakukan pelayanan kawin suntik. Jadi sampai kelahirannya. Jadi dari PKB bunting itu 9 bulan, Pak. Dari setelah di IB, kemudian bunting 9 bulan. Sama dengan manusia. Sama ya? Sama, sapi. 9 bulan baru lahir. Jadi kelahirannya di Jawa Timur, itu posisi sampai dengan 23 Juni, ada sudah
kelahirannya 610.581 ekor sampai 231 Juni. Terus biasanya setelah melahirkan itu berapa tahun lagi Bu bisa bunting lagi? Pokoknya 9 bulan. Jadi 9 bulan lagi ya? Enggak, habis melahirkan, kemudian istirahat. Pokoknya istirahat selesai, kemudian birahi. Menunjukkan birahi lagi ya di IB. Oh, gitu. Gitu. Jadi peternak sudah paham kalau sapinya itu minta kawin atau tidak. Nah, kalau sudah menunjukkan gejala birahi, birahi sapi birahi, itu maka melapor kepada petugas. Gitu. Jadi pelaporannya itu melalui sistem ISIGNAS, yaitu Integrasi Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional. Jadi bisa terdeteksi punyanya sapinya siapa, peternaknya siapa, itu masuk di dalam sistem. Dan strohnya itu juga ada kodenya. Berarti perhatian khusus dari Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur itu sapi Bu ya, nomor 1 sapi ya berarti ya. Sapi, kontribusi nasional dan unggas. Ayam petelur itu kita 54 juta ekor. Kontribusi nasional juga nomor 1 terhadap nasional. Jadi layer itu pakan juga begitu. Jadi pakan yang beredar dikonsumsi oleh unggas itu dia harus wajib mempunyai NPP atau nomor pendaftaran pakan. Nah, sebelum memperoleh NPP maka harus dilakukan pengambilan sampel. Jadi produsen atau pabrik pakan ternak di Jawa Timur itu ada 32. Jadi alhamdulillah pelaku usaha sudah ngikutin regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi sampel diambil, Pak. Sampel pakan diambil oleh PPC atau petugas pengambil contoh. Itu bersertifikat atau wastukan pengawas mutu pakan. Kemudian diuji oleh labnya Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur, lab pakan. Jadi lab pakan kita sudah ISO tahun 2018. Indonesia ada 6. Salah satunya adalah di Jawa Timur. Jadi alhamdulillah bisa memperlancar produsen ternak atau pabrik pakan ternak itu untuk memperoleh NPP. Jadi sebelum NPP harus diuji sampelnya. Jadi jenis pakan yang beredar itu ada 900-an. Terus ini Bu, Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur itu apa yang disuplai kepada para peternak ini atau dalam hal membantu pakannya atau vitaminnya atau bagaimana sebetulnya? Untuk kegiatan Intans Laksa atau Sikomandan itu diberi bantuan. Jadi peternak gratis. Straw dari pemerintah, kemudian dikasih pakan ternak, premix, kemudian diberi obat cacing. Jadi peternak bebas selama 4 tahun ini. Gitu. Kalau dari segi distribusi penjualannya dari para peternak ini apakah Dinas Provinsi terlibat dalam hal ikut membantu mempromosikan penjualannya atau bagaimana gitu? Penjualannya kita juga memberikan edukasi dalam situasi COVID ini. Jadi harus kita kemarin fasilitasi karena Jawa Timur ada Ibu Gubernur mendirikan lumbung pangan. Jadi ini adalah salah satunya fasilitasi untuk pemasaran daripada produk pertanian. Jadi salah satunya adalah telur. Jadi telur ayam di Jawa Timur itu 8,3 miliar produksinya. 8,3 miliar butir telur. Nah, jadi untuk intervensi dari pemerintah yaitu kita melakukan pembinaan. Kemudian ransum pakan ternak harus berstandar nasional Indonesia. Diuji oleh lab pakan ternak. Kemudian kita dari dinas mengeluarkan sertifikat keamanan dan mutu pakan ternak. Setelah memperoleh sertifikat, maka produsen pakan ternak itu mengajukan ke pusat untuk memperoleh NPP. Nah, kalau ini Bu, dari 38 kabupaten kota se-Jawa Timur ini, yang paling bagus produksinya kota mana Bu? Atau kabupaten mana? Ada beda-beda. Kalau sapi yang paling tinggi itu di Sumeneb. Sumeneb ya? Sapi Madura itu ya? Merah. Sapi Madura ya. Tapi di sentra-sentra semua kabupaten kota Jawa Timur ada sapi potong. Kemudian sapi perah sentranya yaitu di Pasuruan.
Kemudian di Blitar, Tulungagung, Kota Batu itu sentra sapi perah. Kemudian sentra ayam petelur layar, Blitar, Tulungagung, kemudian Kediri, Pasuruan gitu. Tetapi semua ternak menyebar di Kabupaten Kuta sendiri. Ya. Nah, kalau kerapan sapi itu apa juga ikut pantauan dari sini juga, Bu? Kerapan sapi juga pemantauan dari kita, pembinaan. Jadi kita mempunyai UPT pembibitan ternak dan hijauan makan ternak di Lab Madura, Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur. Jadi itu mau melakukan pembinaan dan pemantauan terhadap ternak, pemeriksaan ternak juga. Ya, karena sapi Madura itu ditetapkan oleh Menteri Pertanian sebagai sumber daya genetik hewan. Jadi harus tetap dijaga kelestarian dan keberadaannya. Kalau dengan dinas-dinas kabupaten kota se-Jawa Timur ini koordinasinya bagaimana di tengah COVID ini, Bu? Koordinasinya yang bagus karena setiap program kita harus bersinergitas kerjasama dengan kabupaten kota se-Jawa Timur. Jadi macam-macam, ada untuk penjaminan kesehatan hewan, penjaminan kesehatan masyarakat veteriner, kemudian cara budidaya ternak yang bagus, kemudian juga pengolahan, pemasaran hasil ternak, dan juga peningkatan populasi melalui kawin suntik itu tadi. Jadi banyak koordinasi, jadi kita wajib bekerja sama dan bersinergitas dengan Kabupaten Kota Jawa Timur. Gitu ya. Apa kira-kira dalam waktu dekat ini atau di tahun 2020 ini produk unggulan yang akan didorong begitu pesat oleh Dinas Peternakan, produk apa, Bu? Misalkan sapinya atau unggasnya? Kalau komoditas kita sapi potong, unggas, sapi perah juga, karena sapi perah Jawa Timur juga kontribusi terhadap nasional itu 51%. Jawa Timur terhadap nasional untuk sapi perahnya. Kemudian kambing domba juga gitu untuk didaya gunakan dan didaya gunakan. Kemudian produknya juga begitu. Jadi produk hewan kita itu keluar dari Provinsi Jawa Timur. Di samping untuk pemerintah Provinsi Jawa Timur ketersediaannya juga mendistribusi produknya ke luar Provinsi Jawa Timur. Kalau ini, Bu, tempat pemotongan di Surabaya ini kan masih baru ada berapa ya? 2 ya? Pemotongan hewan banyak di kabupaten kota, ada 134 RPH, Pak. RPH, ya. Rumah pemotongan hewan. Iya, rumah pemotongan hewan. Tapi kalau Surabaya ini kelihatannya kan sudah padat, Bu. Apakah ada rencana mau penambahan tempat untuk RPH itu di Surabaya? Kalau rumah pemotongan hewan kewenangannya pemerintah kabupaten kota. Jadi untuk pendiriannya, jadi kita melakukan pembinaan supaya RPH-nya untuk menghasilkan produk hewan yang asuh, aman, sehat, utuh dan halal itu harus bersertifikat nomor kontrol veteriner atau kelayaan daripada penjaminan keamanan. Ini jadi, Bu ya. Jadi tetap ada di rumah pemotongan hewan, ada Kabupaten Kota Jawa Timur, Pak. Jadi ternak sebelum dipotong itu dilakukan pemeriksaan hewan, namanya pemeriksaan antemortem. Pemeriksaan hewan sebelum dipotong itu diperiksa apakah sehat atau tidak, kemudian apakah bunting atau tidak. Kalau bunting tidak boleh ditolak, kalau sakit ditolak. Karena itu ada dasarnya Undang-Undang 41 2014 tentang peternakan dan kesehatan hewan. Jadi dilarang memotong betina produktif. Ada sanksi denda dan pidananya. Pidana ya. Kalau dipotong terus, nanti Jawa Timur akan habis sapinya. Jadi ini sudah kita sosialisasikan, kita bekerja sama mulai dari pusat, provinsi, bekerja sama dengan Baharkam, kepolisian. Jadi pembinaan. Tadi saya sempat dengar tadi, Bu, Ibu ngomong masalah sapi yang dikasih air minum itu. Ya toh. Itu saya pernah dengar seperti di Jombang ada dan lain sebagainya. Itu memang ada, dan tindakan dari Dinas Provinsi Jawa Timur seperti apa, Bu, untuk menangani hal itu? Sapi gelonggong juga dilarang untuk sapi diberi minum terus supaya penambahan berat badan. Itu pelarangan, ada sanksi denda dan pidananya. Pidana ya? Ya, ada. Jadi dilarang, semua peternak dilarang untuk memberikan air minum sebelum dipotong sebanyak-banyaknya sehingga berat badannya banyak.
itu akan menghasilkan kualitas daging yang tidak bagus dan juga tidak keserawan. Keseraan hewannya itu harus diperhatikan. Gitu. Mungkin ini pesan terakhir, Bu, baik untuk kita sendiri dan untuk masyarakat umum khususnya di Jawa Timur. Di tengah COVID ini agar kita tetap fit beraktivitas, mungkin ada pesan dari Ibu Wemi. Pesan kami ini dalam menghadapi Idul Adha 1441 Hijriah. Jadi sudah ada surat edaran dari pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Peternakan dan juga dari pusat kepada gubernur, bupati, wali kota se-Indonesia untuk pelaksanaan pemotongan hewan kurban dalam situasi COVID, bencana non-alam. Itu ada persyaratan-persyaratan di samping persyaratan dari yang telah ditetapkan di Undang-Undang 41 tahun 2014 tentang peternakan dan kesehatan hewan. Kemudian ada peraturan pemerintah nomor 95 tahun 2012 yaitu tentang kesehatan masyarakat veteriner dan keserawan. Kemudian ada peraturan Menteri Pertanian nomor 114 tahun 2014 yaitu tentang pedoman pemotongan hewan kurban. Kemudian yang terakhir adalah situasi COVID ini surat edaran dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten kota se-Jawa Timur. Jadi harus memperhatikan protokol kesehatan. Apakah itu di tempat penjualan, apakah itu di tempat rumah pemotongan hewan. Gitu. Jadi tempat penjualan harus ada izin untuk penjualan, kemudian juga harus ada alurnya, alur masuk untuk para pembeli dan jaga jarak 1 meter dan harus ada APD-nya, kemudian alat pelindung diri, terus pakai masker dan izin personalnya juga harus ada surat keterangan sehat. Kemudian di RPH juga begitu. Ada physical distancing, kemudian penerapan izin personal, penerapan izin sanitasi, kemudian ada pemeriksaan kesehatan awal, yaitu screening. Jadi pedagang yang dari luar provinsi dan luar kabupaten harus sehat. Gitu. Wah, ini luar biasa sekali ini penjelasan dari Ibu Mewi ini, mungkin bisa menginspirasi kepada semua masyarakat luas Jawa Timur khususnya dan nasional pada umumnya. Terima kasih banyak Ibu Wemi. Itulah ngobrol pintar saya dengan Ibu Wemi, Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur. Semoga yang penting ya tetap semangat dan protein hewani ini adalah untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Siap. Apalagi dalam situasi COVID, jadi harus makan daging, telur dan minum susu. Siap. Dan juga vitamin gitu. Terima kasih. Dan harus masyarakat di Jawa Timur harus disiplin menerapkan protokol kesehatan. Itu adalah salah satu vaksin untuk mencegah COVID-19. Jadi mudah-mudahan nanti apa yang diharapkan oleh Ibu Gubernur Jawa Timur supaya COVID-19 ini agar berakhir di bumi Jawa Timur. Terima kasih banyak Ibu Wemi atas waktunya. Sama-sama.